Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuswata Yasin dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur gas mulia 8A. 1. Sebutkan kelimpahan unsur gas mulia di alam. Unsur 1 helium 5,2 kali 10 min 4%. 2 neon 1,8 kali 10 pangkat min 3%. 3 argon 0,93%. 4 kripton 1,1 kali 10 min 4%. 5 xenon 8,7 kali 10 pangkat min 6%. 2. Tuliskan konfigurasi elektron unsur gas mulia pada kulit terluar. Ada berapa jumlah elektron pada kulit terluar? Jawab. Unsur helium simbol Hn, nomor alam 2, konfigurasi elektron 1s pangkat 2, kulit terluar 2. Neon simbol Ne, nomor alam 10, konfigurasi elektron 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, kulit terluar 8. Argon simbol Ar, nomor atom 18, konfigurasi 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, kulit terluar 8. Kripton simbol Kr, nomor atom 36, konfigurasi 4s pangkat 2, 4p pangkat 6, kulit terluar 8. Xenon simbol Se, nomor alam 54, konfigurasi 5s pangkat 2, 5p pangkat 6, kulit terluar 8. Radon Rn, nomor alam 86, konfigurasi 6s pangkat 2, 6p pangkat 6, kulit terluar 8. Jumlah elektron pada kulit terluar yaitu 42. 3. Mengapa unsur gas mulia sukar membentuk ion positif dan sukar membentuk ion negatif? Jawab. Karena gas mulia sukar berikatan dengan unsur lain secara ionik. Pada ion positif energi ionisasinya tinggi, sedangkan pada ion negatif afinitas elektronnya rendah. 4. Perhatikan tabel 3.2 sifat umum gas mulia tentang jari-jari atom. 5. Bagaimana kekuatan gaya van der Waals dari He ke Rn? Mengapa? Jawab. Semakin kuatnya gaya van der Waals dari He ke Rn menyebabkan titik didih dan titik leleh gas mulia dari atas ke bawah semakin tinggi. 6. Bagaimana besarnya jari-jari atom dari He sampai Rn? Jawab. Jari-jari atomnya semakin panjang, akibatnya dari He ke Rn semakin mudah membentuk dipol sesa dan gaya van der Waals semakin kuat atau besar. 7. Sebutkan unsur gas mulia yang dapat dibuat menjadi senyawa dan sebutkan senyawa gas mulia tersebut. Gas mulia Ar, argon, reaksi Ar plus Hf menjadi HaRF. Nama senyawa argotidofluorida. Cara pereaksian senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matris Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Kr, kripton, reaksi Kr plus F2 menjadi KrF2. Nama senyawa kripton fluorida. Cara pereaksian reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu min 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Se, reaksi Sm plus F2 menjadi SeF2. Se plus 2Fe2 menjadi SeF4. Se plus 3F2 menjadi SeF6. Nama senyawa xenon fluorida, xenon oksida. SeF2 dan SeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Se dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh SF6. SeO4 dibuat dari reaksi disproporsionisasi, reaksi di mana unsur bereaksi yang sama sebagian teroksidasi dan sebagian lagi tereduksi. Yang kompleks dari larutan SeO3 yang bersifat alkalin. Rn plus F2 menjadi RnF. Radon, nama senyawa radon fluorida, bereaksi secara spontan.
8. Untuk mendapatkan unsur gas mulia Ne, Ar, Kr, dan Se dilakukan dengan cara jawab. Beberapa gas mulia misalnya Ne, Ar, Kr, dan Se diperoleh dari hasil penyulingan bertingkat udara cair. Umumnya sebagian hasil samping pada proses pembuatan gas Na3 proses Haber-Bosch. Helium diperoleh sebagai hasil samping dari pengolahan gas alam. 9. Sebutkan kegunaan gas mulia. He. Mengisi balon udara pencemburan oksigen pada tabung penyelam dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati OK. Ne. Mengisi bola lampu, lampu TL, lampu reklem pendingin pada reaktor nuklir penangkal petir. Kr. Pengisi bola lampu digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Ar. Sebagai gas penyambung logam pengisi bola lampu pijar. Se. Sebagai alat bius pada pembedahan digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Rn. Digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif, berperan sebagai sistem peringatan gempa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Gumilang Sunarko, nomor absen 26 dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan unsur halogen 7A bagian 1. 1. Sebutkan unsur halogen yang terdapat dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada beberapa unsur halogen berperan dalam metabolisme. Misalnya, 1. Ion klorida. Ion klorida untuk mengatur jaringan sel dan plasma darah. Yang kedua ada iodin sebagai hormon tiroksin C15H11O4NL4. Yang ketiga ada fluorida, diperlukan dalam pertumbuhan gigi pada anak-anak mencegah kerusakan gigi. Soal kedua, sebutkan unsur halogen yang terdapat di alam, yaitu antara lain ada air laut. Air laut mengandung klorida atau Cl-, bromida atau Br-, dan iodida atau ilmin. Yang kedua ada air panas. Air panas mengandung senyawa NaCl dan NaL, batuan fluorspar CaF2, kriolit Na3AlF6, dan fluorapatit fluorin. 3. Perhatikan tabel 3.3 sifat fisik pada unsur halogen. Yang A. Mengapa unsur halogen mudah membentuk ion negatif? Yaitu tingginya afinitas elektron dari halogen mendukung fakta bahwa halogen lebih mudah membentuk ion negatif. Pertanyaan yang B. Bagaimana besarnya afinitas elektron dalam F sampai I? Yaitu besarnya afinitas elektron dalam F sampai I cenderung berkurang. Hal ini mengakibatkan reaktifannya berkurang. Pertanyaan yang C. Bagaimana kekuatan gaya van der Waals dari F ke I? Mengapa? Semakin kuat gaya van der Waals, semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Karena dari atas atau F ke bawah atau I, ukuran atomnya semakin besar sehingga semakin mudah terjadi dipol sesaat yang berakibat semakin kuatnya gaya van der Waals. 4. Bagaimana wujud Cl2, Br2, dan I2? Bagaimana warna Cl2, Br2, dan I2? Yaitu antara lain Cl2 berwujud gas yang berwarna hijau muda. Br2 berwujud zat cair berwarna coklat yang mudah menguap. I2 berwujud kristal yang berwarna ungu gelap atau mendekati hitam, mengilap seperti logam dan mudah menyublim. 5. Sebutkan potensial reduksi F2, Cl2, Br2, dan I2. F2 atau gap tambah 2-emin menjadi 2F- aki. E0 sama dengan plus 2,87 volt. Cl2G tambah 2-emin menjadi
2Cl-Aq. E0 sama dengan plus 1,36 volt. Br2i tambah 2E- menjadi 2 Br-Aq. E0 sama dengan plus 1,0 plus 1,7 volt. 1,07 volt. I2S tambah 2E- menjadi 2I-Aq. E0 sama dengan plus 0,54 volt. 6. Bagaimana urutan daya pengoksida unsur halogen dari F2 kurangi I2? Urutannya F2, Cl2, Br2, I2. Halida dapat dioksida oleh halogen yang mempunyai daya oksidasi lebih tinggi. Dilihat dengan memperhatikan nilai potensial elektrode dari masing-masing halogen. 7. Bagaimana kecenderungan daya reduksi ion halida dari F- sampai I-? Unsur halogen manakah yang paling kuat daya reduksinya? Urutannya I-, Br2, Cl-, F-. Yang pertama, kecenderungan daya reduksi ion halida dari F- kurangi I- atau dari atas sampai ke bawah semakin bertambah, maka daya reduksinya semakin meningkat dari F- ke 1-. Yang kedua, unsur halogen yang paling kuat daya reduksinya adalah I-, karena daya oksidasi halogen menurun, sehingga daya reduksi halida semakin kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rihadatul Aisyah dari 1243. Saya akan membacakan tentang unsur halogen 7A bagian 2. Jelaskan reaksi-reaksi. 1. Halogen X2 dengan unsur garam. Reaksi halogen dengan unsur garam, baik logam golongan A maupun golongan B, dapat langsung membentuk garam dan reaksinya berlangsung dengan hebat. Contohnya, NaS setengah ditambah setengah Ci2G direaksikan menjadi NaClS. VaS ditambah Ci2G direaksikan menjadi VeCl2S. B. Halogen X2 dengan unsur golongan 4A SiGeSF. Kecuali dengan karbon, halogen dapat bereaksi langsung dengan sama unsur golongan 4A membentuk senyawa halida. Contohnya, GeS ditambah 2 Clg direaksikan menjadi GeCl4G. SNS ditambah 2 Br direaksikan menjadi SnBrG. Halogen X2 dengan unsur golongan VaCpAsBi. Kecuali dengan Na, halogen dapat bereaksi langsung dengan unsur golongan 4A pada suhu kamar. Contohnya, PaS ditambah 6 Ci2G direaksikan menjadi 4 PCI3G. 4. Halogen X2 dengan unsur halogen lain F2 dengan I2 dengan Cl2 reaksi dengan unsur halogen lainnya dapat membentuk senyawa antar halogen dengan rumus molekul IYN dengan Y. Lebih elektroaktif daripada X dan N merupakan bilangan ganjil. Contohnya, I2G ditambah 3FeG direaksikan menjadi 21F3G. 2. Br2G ditambah Ci2G direaksikan menjadi 2 BrICG. Halogen X2 dengan gas hidrogen H2. Reaksi halogen dengan gas hidrogen berlangsung sangat hebat membentuk gas hidrogen halida. Contohnya, H2G ditambah Fe2G direaksikan menjadi 2HFG. Halogen dengan air. Reaksi dapat mengoksidasi air dan menghasilkan gas oksigen. F2G ditambah H2OI direaksikan menjadi 2HF Ag ditambah setengah
O2G. Jika gas klorin dilarikan ke dalam air akan mengalami reaksi deprosonasi. Ci1G ditambah H2O I direaksikan menjadi ACIAG ditambah ACIOAG. Reaksi tersebut berada dalam pertimbangan sehingga di dalam air masih ada gas klorin sebagai Cl2. Larutan ini disebut dengan larutan klorin. Senyawa dari Br dan zat I2 dalam air tidak bereaksi dalam larutannya disebut dengan air klorin dan air login. 29. G. Halogen dengan halida dengan memperhatikan nilai potensial elektroda dan masing-masing halogen. Halida dapat dioksidasi oleh halogen yang mempunyai daya oksidasi lebih tinggi. Nilai potensial oleh rada halogen adalah sebagai berikut. FeG ditambah 2E direaksikan menjadi 2FAG. Kuadrat sama dengan tambah 2,87. Perhatikan reaksi berikut. 2CiAg ditambah F2G direaksikan menjadi 2FAG ditambah CiG. sama dengan plus 1,51F. Reaksi spontan. 2CiAg tambah Br2G direaksikan menjadi Ci1G ditambah 2BrAg. Sama dengan negatif 0,30F. Tiga reaksi spontan. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan jika halida direaksikan dengan halogen yang terletak di antara dalam sistem periodik unsur. Halida tersebut akan mengalami oksidasi menghasilkan oksigen. Sebaliknya, halogen akan mengalami reduksi menjadi halida. Akan tetapi hal yang sebaliknya tidak akan terjadi sebab akan mempunyai potensial reaksi yang bernilai negatif. Penempatan reaksi tersebut dalam reaksi molekul adalah sebagai berikut. 2AKAg ditambah F2G reaksikan menjadi 2KFG ditambah Ci2G. Reaksi spontan. KCiAg ditambah 2Br2 satu reaksi spontan. Dengan demikian halogen dapat mendesak halida di bawahnya dari suatu senyawa. Mendesak CiBr dan I laris senyawa A2 dapat mendesak Br dan I negatif dengan senyawanya, tetapi tidak dapat mendesak I plus dan garis senyawanya telah tidak Br2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyawa-senyawa oksihalogen antara lain H+ atau hidrogen, HClO2 atau asam klorid, HClO3 atau asam klorat, HClO4 atau asam periklorik. Senyawa-senyawa antarhalogen antara lain F2 atau gas fluorin, Cl2 atau gas klorin, Br2 atau bromin, I2 atau iodin. Senyawa-senyawa halida antara lain NaCl atau natrium klorida, KCl atau katium klorida, Kl atau katium iodida, LiCl atau litinum klorida, CuCl2 atau tembaga 2 klorida, AgCl atau perak klorida, CiF atau klorin fluida, CH3Br atau bromo mentana, CH3 atau iodoform. Hasil reaksi NaL plus H2SO4 menjadi 8NaL plus 5H2SO4 menjadi 4Li2 plus 4Na2SO4 plus H2S plus 4H2O. NaF plus H2SO4 menjadi 2NaF plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2HF. Kekuatan senyawa asam oksihalogen dipengaruhi oleh kekuatan ikatan. Jika ikatan kuat, maka semakin sulit asam tersebut terionisasi. Dan jika semakin lemah ikatan, maka semakin mudah asam tersebut terionisasi melepas ion dan semakin kuat sifat asamnya. Urutan asam oksihalogen dari yang paling kuat antara lain HCl
HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Di antara asam HClO3, HBrO3, HiO3, asam manakah yang paling kuat? Asam yang paling kuat adalah HClO3 karena unsur Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Br dan I. Hal ini menyebabkan ikatan antara unsur halogen dengan oksigen lebih kuat dibanding ikatan OH- sehingga ion H+ mudah lepas. Cara pembuatan F2, Br2, Cl2, dan I2 secara komersial H+ mudah lepas. Cara pembuatan F2, Br2, Cl2, dan I2 secara komersial dan persamaan reaksinya. F2 diproduksi secara komersial untuk bahan bakar nuklir uranium. Logam uranium direaksikan dengan gas fluorin berlebih menghasilkan uranium heksafluorida UF6 atau padatan berwarna putih dan mudah menguap. F2 anoda itu di 2 F- menjadi F2 plus 2 elektron. Katodanya 2H plus 2 F- menjadi H2 plus F2. Reaksi sel 2H plus 2 F- menjadi H2 plus F2. Br2 dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas Cl2 secara komersial. Pembuatan gas Br2 sebagai berikut. A. Air laut dipanaskan kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. B. Uap air panas dan gas Cl2 dialirkan dari bawah menuju tangki. Setelah terjadi reaksi redoks, gas Br2 yang dihasilkan diembunkan hingga terbentuk lapisan yang terpisah. Bromin cair berada di dasar tangki sedangkan air di atasnya. C. Selanjutnya bromin dimurnikan melalui distilasi. Persamaan reaksi Br2 2Br- plus Cl2 menjadi Br2 plus 2 Cl-. Cl2 digunakan sebagai bahan dasar industri plastik seperti vinil klorida. CH2 sama dengan CHCl untuk PVC, CCl4 untuk fluorokarbon, dan CH3Cl untuk silikon dampel. Persamaan reaksi Cl2 anoda Cl menjadi Cl2, katoda Na+ menjadi Na. I2 diproduksi dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas Br2. Iodin juga diproduksi dari natrium iodat, suatu pengotor dalam garam. Cili NaNO3 melalui reduksi ion iodat oleh NaHSO3. Iodin digunakan untuk membantu senyawa AgL sebagai film fotografi dan Kl sebagai industri dan makanan ternak. Kegunaan HF, Cl2, Br2, dan I2. HF berguna untuk mengekstrak atau mengukir kaca. Cl2 berguna sebagai pemutih, disinfektan pada pengolahan air. Br2 berguna sebagai antiseptik, dan I2 dapat dilarutkan dalam alkohol untuk obat luka baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan unsur golongan alkali 1A. 1. Logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibanding unsur lain yang satu periode dan hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya energi ionisasi dari logam alkali dari Li ke Cs. Energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jari atomnya semakin panjang. 2. Mengapa unsur logam alkali mudah membentuk ion positif? Jelaskan. Logam alkali memiliki satu elektron valensi, membuatnya mudah membentuk kation atau ion positif. Inilah alasannya mengapa logam alkali di alam ditemukan dalam bentuk kationnya. 3. Bagaimana urutan jari-jari atom unsur logam alkali dari Li ke Cs? Bagaimana urutan energi ionisasinya? Jelaskan. Urutan jari-jari atom untuk unsur logam alkali dari Li ke Cs yaitu semakin panjang. Urutan energi ionisasinya semakin kecil karena logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibanding unsur lain yang satu periode dan hanya memiliki satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. 4. Potensial reduksi unsur logam alkali umumnya sangat negatif. Artinya, unsur logam alkali mudah mengalami reaksi
Jawabannya nilai potensial elektrod yang rendah menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor terkuat. Logam alkali yang reduksinya paling kuat adalah lithium, tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan semakin kuat dari Na ke Cs. Karena merupakan reduktor kuat, maka mudah mengalami reaksi oksidasi. 5. Unsur logam alkali manakah yang paling reaktif? Energi ionisasi yang rendah mengakibatkan logam alkali sangatlah reaktif. Artinya, logam alkali sangat mudah bereaksi dengan unsur lain, sehingga yang paling reaktif adalah Cs. 6. Sebutkan reaksi-reaksi logam alkali dan beri contoh masing-masing. Reaksi-reaksi logam alkali dan contohnya. Reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. 1. Reaksi eksoterm. Gas H2 yang terbentuk secara terbakar. 2L ditambah 2H2O menghasilkan 2LOH ditambah H2. 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH plus H2. Li bereaksi pelan, Na bereaksi dengan hebat, KRBCS meledak. 2. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen hidrida. 2L ditambah H2 menghasilkan 2LH. 2Na ditambah H2 menghasilkan 2NaH. 3. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen. Oksida, peroksida, superoksida. 2L ditambah O2. Natrium dapat membentuk peroksida. 2Na ditambah O2 menghasilkan Na2O2. Untuk KRBCS membentuk superoksida. L lithium ditambah O2 menghasilkan LO2. Rb ditambah O2 menghasilkan RbO2. 4. Reaksi dengan halogen. Bereaksi hebat menghasilkan garam halida. 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. 7. Tuliskan reaksi berikut dan tuliskan hasilnya. A. Na ditambah O2 udara menghasilkan 2Na ditambah O2 menghasilkan Na2O2. B. K ditambah Cl2. Reaksinya 2K ditambah Cl2 menghasilkan 2KCl. C. Li ditambah H2. Reaksinya 6Li ditambah H2 menghasilkan 2Li3. 8. Sebutkan cara pembuatan logam natrium, litium, dan kalium. Cara pembuatan logam natrium diproduksi secara besar-besaran dengan menggunakan sel daun. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Litium diproduksi dengan cara elektrolisis dan lelehan LiCl dengan elektroda dari baja dan grafit. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap helium dengan lelehan garamnya. Oleh karena K dan Cs mudah menguap, maka ketiganya tidak dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya. 9. Sebutkan senyawa-senyawa logam alkali dan kegunaannya. Oksida. Superoksida digunakan sebagai zat penghasil oksigen pada tabung penyelam karena dapat terurai menghasilkan oksigen, serta K2O yang dapat menyerap CO2 dari udara pernafasan. Hidroksida. Natrium hidroksida atau soda kaustik dimanfaatkan dalam berbagai industri. 1. Industri pemisah logam dari bijinya. 2. Fasilitas pengolahan air. 3. Sebagai salah satu bahan baku pembuatan natrium hipoklorit atau NaClO dalam skala industri. 4. Industri kertas. 5. NaOH dapat digunakan untuk mengatasi pipa saluran limbah rumah tangga yang tersumbat. 6. Industri minyak dan gas. 7. NaOH digunakan dalam proses produksi resin epoksi. 8. NaOH digunakan dalam proses produksi sel bahan bakar. Halida. KCl digunakan untuk pupuk kalium dan diperoleh dari penguapan air laut. Karbonat. Kalium karbonat atau potasium apotas digunakan dalam proses penyepuhan emas untuk membentuk senyawa kompleks dan emas. Terakhir, sulfat. Sekian presentasi dari natrium sulfat. Ada sedikit tambahan. Natrium sulfat digunakan sebagai penyimpan panas matahari hingga dapat mempertahankan suhu di dalam rumah agar tetap hangat.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selem Febi Nuraini dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan alkali tanah 2A. Nomor 1, sebutkan batuan dan mineral yang mengandung unsur alkali tanah. Magnesium dan kalsium banyak ditemukan dalam batuan dan mineral. Magnesium dalam karnalit, magnesit, dan dolomit. Dan kalsium dalam kapur, batu gamping, gipsum, dan anhidrit. 2. Sebutkan sifat fisik logam alkali tanah. Yang pertama, bersifat keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan unsur alkali. 2. Logam alkali tanah relatif lunak dan dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik kecuali berilium. 3. Kelarutan hidroksida bertambah dari Be ke Ba. BeOH 2 kali lebih kecil dari MgOH 2 kali, lebih kecil dari CaOH 2 kali, lebih kecil dari SrOH 2 kali, lebih kecil dari BaOH 2 kali. Yang keempat, kelarutan fluorida bertambah dari Mg ke Ba. MgF2 lebih kecil dari CaF2, lebih kecil dari SrF2, lebih kecil dari BaF2. Yang kelima, kelarutan sulfat berkurang dari Mg ke Ba. BaSO4 lebih kecil dari SrSO4, lebih kecil dari CaSO4, lebih kecil dari MgSO4. Yang keenam, kestabilan karbonat terhadap pemanasan bertambah dari Be ke Ba. BeCO3 lebih kecil dari MgCO3, lebih kecil dari CaCO3, lebih kecil dari SrCO3, lebih kecil dari BaCO3. Yang terakhir, memberikan warna spektrum yang khas. Kalsium berwarna merah karmin, strontium berwarna kuning, dan barium berwarna ungu. 3. Manakah yang lebih reaktif? Logam alkali dibandingkan logam alkali tanah. Logam alkali memiliki sifat kimia yang hampir sama dengan logam alkali tanah, lebih kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Hal ini dikarenakan jari-jari atom logam alkali lebih besar sehingga energi pengionan lebih kecil. Sifat unsur logam alkali tanah. 1. Mengapa logam alkali tanah mudah membentuk ion positif? Karena logam alkali tanah memiliki elektron valensi sehingga mudah dilepaskan dan menghasilkan ion positif. 2. Bagaimana urutan jari-jari atom dari Be ke Ba? Semakin panjang jari-jari atom, energi ionisasi semakin rendah dan daya reduksi semakin kuat. Urutannya yaitu Be lebih besar dari Mg, lebih besar dari Ca, lebih besar dari Sr, lebih besar dari Ba. Dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. 3. Bagaimana urutan energi ionisasi dari Be ke Ba? Semakin besar energi ionisasi, jari-jari atom semakin pendek, elektronegatifan semakin besar. 4. Bagaimana harga potensial reduksi unsur golongan alkali tanah sehingga akan mudah mengalami reaksi? Nilai potensial elektroda yang rendah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor kuat sehingga akan mudah mengalami reaksi oksidasi. 5. Unsur apakah yang cenderung membentuk ikatan kovalen? Jelaskan. Unsur yang cenderung membentuk ikatan kovalen yaitu Be atau berilium. Karena kecenderungan berilium membentuk ikatan kovalen disebabkan energi ionisasinya yang tinggi serta ukurannya yang kecil, menyebabkan muatan positif inti terasa sangat besar, menyebabkan atau memiliki kerapatan muatan positif yang besar, sehingga inti berilium dapat menarik elektron valensi atom yang diikat membentuk ikatan kovalen. 6. Berdasarkan data potensial reduksi, maka umumnya unsur golongan alkali tanah akan mudah mengoksidasi unsur lain. Sifat-sifat kimia. 1. Sebutkan reaksi-reaksi pada logam alkali tanah. A. Reaksi logam alkali tanah dengan air. Logam alkali tanah yang bereaksi dengan air
dengan air membentuk hidroksida. Reaksi dengan air M plus 2H2O menghasilkan MOH2 kali ditambah H2. B. Reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Logam alkali tanah yang bereaksi dengan halogen membentuk halida. Reaksinya adalah M plus X2 menghasilkan MX2. M sebagai logam alkali tanah dan X sebagai FClBrI. C. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali tanah yang bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa superoksida dan senyawa oksida. Reaksi dengan oksigen, senyawa superoksida. M plus O2 menghasilkan MO2. Untuk reaksi senyawa oksida, 2M plus O2 menghasilkan MO. D. Reaksi dengan nitrogen. Logam alkali tanah yang bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Berikut reaksinya. 3M plus N2 menghasilkan M3N2. M sebagai logam alkali tanah. E. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida. Reaksi dengan hidrogen, M plus H2 menghasilkan MH2. Nomor 2. Sebutkan senyawa-senyawa logam alkali tanah. Senyawa-senyawa logam alkali tanah adalah berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, radium atau Ra. 3. Sebutkan urutan kelarutan senyawa hidroksida dalam logam alkali tanah. Kelarutan senyawa hidroksida dalam logam alkali tanah dalam suatu golongan dari atas ke bawah semakin besar, yaitu MgOH2 kali lebih kecil dari CaOH2 kali lebih kecil dari CaOH2 kali lebih kecil dari B. Senyawa BeOH2 dapat larut dalam basa kuat membentuk ion berilat atau BeOH4 kali 2-. 4. Sebutkan paduan logam yang mengandung logam alkali tanah dan kegunaannya. A. Duralumin. Komposisi 93% aluminium, 3% magnesium, 3% Cu, dan 1% Mn. Kegunaan untuk kerangka pesawat terbang. B. Magnesium. Komposisi 5% magnesium dan 90% aluminium. Kegunaan peralatan rumah tangga. C. Tembaga beril. Komposisi Be dan Cu. Kegunaan sebagai bahan pembuat pir, roda gigi, dan kabel listrik. Nomor 5. Sebutkan senyawa alkali tanah dan kegunaannya. Yang pertama ada BeO untuk bahan tambahan pada keramik. Yang kedua, MgSO4 7H2O sebagai obat pencahar, obat analgesik, dan bahan bantu proses pencelupan tekstil. 3. MgO sebagai bahan tungku api atau tanur tinggi. Yang keempat ada MgOH2 kali sebagai obat mah. Yang kelima, CaO sebagai bahan bantu pengolahan baja dan pengolahan air. Yang keenam ada CaCO3, bahan baku untuk membuat semen, bahan pengisi pada bedak, bahan bangunan. Yang ketujuh, CaOH2 kali, bahan bantu proses pemurnian gula, bahan baku pembuatan kaca, dan bahan baku bangunan. Yang terakhir ada CaSO4 2H2O, digunakan untuk gips pada tulang patah, bahan bangunan, plafon gipsum, dan bahan pengisi pada pabrik kertas. 6. Apakah yang dimaksud air sadah? Mengandung bahan apakah air sadah itu dan bagaimana cara menghilangkan kesadahannya? Tuliskan reaksinya. Air sadah atau hard water adalah air yang mengandung ion kalsium dan magnesium dalam jumlah yang cukup banyak. Disebut air sadah karena membuat sabun sukar berbuih. Air sadah merupakan air yang mengandung ion Mg2+ dan atau Ca2+.
Air sada dikelompokkan menjadi dua, yaitu air sada sementara dan air sada tetap. Air sada sementara jika di dalam air tersebut ion Mg2+ dan Ca2+ berada bersama ion bikarbonat yang mengandung CaHCO3 2 kali atau MgHCO3 2 kali. Kesadaran sementara ini dapat dihilangkan dengan cara pemanasan karena terjadi reaksi berikut. CaHCO3 2 kali menghasilkan CaCO3 plus H2O. Air sada tetap jika ion Ca2+ dan Mg2+ berada bersama ion karbonat, klorida, atau sulfat. Air sada tetap dapat dihilangkan dengan penambahan Na2CO3 karena akan terjadi reaksi berikut. MgCl2 plus Na2CO3 menghasilkan MgCO3 plus 2NaCl. 7. Jelaskan dampak buruk air sada dalam kehidupan sehari-hari. Air sada dapat memberikan dampak buruk terhadap peralatan teknik dan kesehatan. Harus ada pada ketel uap dan pipa air panas. Dapat menyebabkan terbentuknya kerak. Kerak pada ketel uap berakibat tidak efisiennya energi untuk mendidihkan air. Sedangkan kerak pada pipa air panas dapat menyumbat aliran air. Secara ekonomis, kesadahan akan mengakibatkan pemborosan sabun dan deterjen saat mencuci. Air sada juga berdampak buruk terhadap kesehatan karena ion Mg2+ dan Ca2+ yang masuk ke dalam tubuh melalui air minum dapat bereaksi dengan senyawa oksalat yang mengendap. Akibatnya terjadilah batu kandung kemih yang menyumbat saluran kencing. Sekian dari saya tentang penjelasan golongan alkali tanah 2A. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.